Halo, saya Imam Fahrudin. Saya ingin menunjukkan beberapa hal teknis berkaitan dengan bekerja di Windows, programming dengan Fortran. Pertama, kita ingin bekerja dalam modus teks, berarti bisa panggil di sini cmd, akan muncul seperti itu. Nah, ini modus teks, ini layar jendela kerja kita. Jika ingin keluar, kita ketik exit ya. Bisa juga kita panggil itu di aksesoris, kemudian ada command prompt. Ini sama ya, kita bisa exit. Nah, ini juga bisa. Ini ukurannya kita bisa atur sesuai yang kita perlukan. Nah, jika kita tidak suka dengan warna hitam putih papan tulis ini, kita bisa atur sini properti ya. Jadi screen backgroundnya bukan hitam tapi putih, kemudian teksnya bukan abu-abu tapi hitam, begitu. Kemudian setiap kita membuka command prompt ini, kita akan mendarat di home directory akun kita ya. Untuk melihat isinya, ketik perintah dir, dia akan tampilkan isinya ya. Ini berarti kita punya beberapa directory, ada dokumen, downloads, musik, picture seperti biasa ya. Kemudian yang tidak ada keterangan directory berarti dia file biasa. Ini file biasa. Jika kita ingin pindah ke directory misalkan dokumen, kita lakukan ketikan perintah cd, change directory, kemudian documents. Di Windows tidak perlu sama uppercase atau lowercase, dia akan diterima dua-duanya diterima secara sama ya. Kita juga bisa ketikkan doku, kemudian tekan tombol tabs, maka dia akan selesaikan sendiri. Ketik enter, kita pindah ke subdirectory documents. Kita bisa dir lagi, lihat isinya. Di sini ada banyak file dan beberapa directory. Di sini ada directory kuliah. Kita pindah ke situ, misalkan kuliah, enter. Ya, sudah ada di directory kuliah. Kita bisa dir lagi, lihat isinya seperti ini. Nah, untuk membersihkan layar kita bisa gunakan perintah cls, nah, clear screen ya. Kita bisa dir lagi, lihat isinya itu. Untuk naik satu directory di atasnya, maka change directory 2 titik itu, maka kita akan pindah dari subdirectory kuliah ke subdirectory dokumen ya. Pindah lagi satu directory di atasnya, ketik itu, kita pindah ke home directory. Clear screen. Kita juga bisa pindah langsung ke 2 directory di bawah atau 3 atau lebih. Begitu juga kita bisa naik ke 2, 3 atau lebih directory di atasnya. Misalkan saya langsung dock, saya pencet tab di sini, kemudian backslash cool, saya pencet tab di situ, maka saya langsung turun 2 subdirectory, masuk di kuliah. Jika ingin naik 2 directory langsung, cd 2 titik backslash 2 titik, kita langsung naik 2 directory.
begitu, jadi itu yang diperlukan minimal ya, yaitu kita bisa pindah direktori dan bisa membuka dan menutup command prompt. Bersihkan layar ya. Nah, sekarang mulai masuk ke Fortran. Kata di sini saya sudah install G Fortran. Jadi kalau saya panggil G Fortran, saya enter, akan muncul pesan seperti itu ya. Ini tentunya pesan error, tapi pesan error ini justru menunjukkan bahwa G Fortran sudah terinstall di komputer ini. Jadi errornya ini bukan error masalah instalasi, tapi ini bagian dari kerja G Fortran. G Fortran itu meminta input file di sini. Jadi nggak bisa cuma G Fortran tanpa apa-apa di belakangnya. Karena itu dia bilang ini ada kesalahan, ada error, karena kita tidak berikan input file, no input file ya. Tapi dengan begini kita lihat bahwa setelah kita lakukan instalasi G Fortran, kemudian kita ketik G Fortran dan muncul pesan seperti ini, berarti instalasinya sukses. Sekarang bekerja dengan file ya. Saya pindah dulu ke direktori kuliah. Di sini ada Viscomlan, saya pindah ke situ. Nah, di direktori Viscomlan jika isinya terlalu banyak, kita bisa gunakan bar ini ya, penggeser ini untuk naik ke atas ya. Saya bersihkan layar dulu ya. Saya buka Windows Explorer, menuju ke kuliah. Di sini ada supaya kita bisa lihat isinya nantinya. Saya atur supaya yang terakhir ada paling atas. Nah, sekarang kita anggaplah kita membuat program yang paling simple, kita gunakan Notepad. Ini Notepad yang simple ya. Tidak ada keterangan apa-apa, nomor baris segala macam. Jika kita perlu, kita bisa gunakan Word editor yang lain ya, jika kita tidak merasa cukup dengan Notepad. Oke, kita ambil contoh program simple. Bukan iseng, kemudian gitu ya. Saya mau tulis program iseng, ini simple. Nanti kita akan belajar tentang bahasa Fortran, sementara saya buat program simple ini dulu. Selesai, mudah-mudahan nanti berfungsi. Nah, ini kita save ya. Kita save. Saya lakukan hal yang salah dulu ya, jadi ini tetap seperti ini. Kemudian saya ketik namanya di sini, iseng 2020.
save. Apa yang kita lihat di sini? Oh salah, bentar, ini saya hapus lagi deh. Nggak apa-apa, kita ulang ya. Save as. Kita lakukan hal yang salah di sini ya. Saya ingin menyimpan file program Fortran 9095, maka saya beri ekstensi F90. Apa yang terjadi? Yang disimpan adalah ini. Ini saya buang sekarang. Yang disimpan bukan iseng2020.f90, tapi iseng2020.f90.txt. Ini ekstensinya bukan .f90, karena kita menyimpannya ini dalam keadaan ekstensinya txt. Jika ingin memberi ekstensi yang bebas apapun, maka ini mesti di klik all files, kemudian saya ketik seperti itu, maka yang disimpan adalah betul iseng 2020.f90 ya. Jadi jika bekerja dengan Notepad atau mungkin dengan Word editor yang lain, jangan lupa format ekstensi yang disimpan oleh program itu nanti apa ya. Jika ingin bebas, maka biasanya selalu ada ekstensi bebas ini. Begitu. Nah, sebelum ke kompilasi program, kita lihat tentang ini. Mungkin di komputer yang kita pakai tidak muncul ini txt, xls, pdf gitu ya. Ada lagi di bawah ini doc, itu tidak muncul. Kenapa? Karena kita lihat sini, ini ada organize, folder, and search options ya. Kemudian kita klik view ya. Dua-dua ini bisa muncul, ekstensinya terbedakan, txt-nya muncul, itu karena saya tidak klik ini hide extensions for non-file types ya. Biasanya by default Windows itu akan men-set ini ya, ini diklik. Kita lihat akibatnya, kalau ini diklik maka dua file ini terlihat sama, karena .txt-nya tidak ditampilkan, karena .txt itu dianggap sebagai extension yang sudah dikenal ya. Tapi dengan begitu kita menjadi bisa tertipu ya, seolah-olah kita punya file Fortran ini tidak ada .txt-nya, padahal sesungguhnya ini ada .txt-nya gitu ya. Jadi karena itu saya lebih suka jika semua ditampilkan, jadi jangan ada yang disembunyikan, karena itu ini tidak saya tik. Jadi tidak ada kecelakaan seperti ini, nanti kita tertipu di sini. Nah, sekarang semua muncul eksplisit. Ya, itu sedikit tips tentang extension. Sekarang kita lihat contoh kompilasi. Ini saya kecilkan saja ya. Jadi saya panggil G Fortran, kemudian inputnya adalah iseng 2020.f90. Jadi walaupun bahasanya sebetulnya adalah Fortran 9095, tapi tetap ekstensinya adalah F90 ya. Bukan berarti ini terbatas untuk Fortran F90. Ini juga isinya bahasanya juga bisa Fortran F95. Ini kita enter, maka kita lihat dia membuat file executable ini a.exe ya.
Kita bisa klik di sini sebagaimana biasanya program-program Windows, atau kita bisa panggil di sini juga bisa. Untuk manggil kita bisa cukup panggil A, enter. Ini isi programnya. Kita diperintahkan memasukkan satu bilangan, misalkan itu bilangannya. Setelah kita enter, atau kita mau bilangan real juga bisa. Maka ini isi program simpelnya ya. Yang mereka adalah ini. Kita juga bisa panggil lengkap dengan extensionnya. Hasilnya sama seperti itu. Jika kita tidak ingin namanya a.exe, kita bisa rename di sini. Ya, seperti biasa, ini bisa rename. Ya. Atau kita bisa rename di sini. Di sini rename itu ada perintah rename gitu ya, dan seterusnya. Atau bisa juga ketika mengkompilasi kita sudah set nama executable filenya bukan .exe. Ini defaultnya a.exe. Jadi saya panggil, jika Anda tekan tombol panah atas panah bawah, maka dia akan memanggil perintah-perintah sebelumnya atau setelahnya ya. Ini saya tekan panah atas panah bawah, dia akan panggil perintah sebelumnya. Ini perintah sebelumnya. Itu berlaku jika kita malas ketik ulang ya, tinggal panggil perintah yang sudah diberikan. Beri pilihan min O artinya dari output ya, kasih spasi. Outputnya maunya namanya apa? Misalkan saya mau namanya ya iseng saja, itu ya, iseng.exe. Di Windows biasa executable dikasih tanda dengan extension exe atau com ya. Kasih, saya lebarkan dikit, enter. Nah, ini muncul. Ini sama saja isinya, kita bisa panggil seperti itu, iseng. Atau kita panggil iseng.exe. Ya, tidak terima koma ya, ada Inggris ya. Oke, sekian dulu. Kita akan lanjutkan lagi tentang programming ya. Ini hal teknis, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian semua.